Perkenalkan, nama saya Nigusti Agung Ketut Triwahyuni dengan NIM A1M122017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep modul ajar. Nah, dalam website resmi kemendikbud.com dijelaskan bahwa modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran untuk meraih CP atau capaian pembelajaran. Nah, modul ajar merupakan implementasi dari ATP atau alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP atau capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Nah, jika guru menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan atau disetarakan dengan RPP+. Karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Nah, jika guru menggunakan modul ajar yang dikembangkan secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Nah, guru dapat menggunakan berbagai perangkat ajar, termasuk modul ataupun RPP, dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Jadi, guru dengan bebas dapat memodifikasi bahan ajar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, yaitu fase A. Yang pertama fase A, yaitu untuk kelas 1 dan juga 2 SD. Fase B untuk kelas 3 dan 4 SD. Fase C untuk kelas 5 dan 6. Fase D untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP. Fase E untuk kelas 10. Fase F untuk kelas 11 dan 12 SMA. Hal ini mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dan juga tujuan pembelajaran serta berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, dalam sistematika penyusunan modul ajar terdapat tiga komponen penting di dalamnya, yaitu informasi umum, kompetensi inti, dan juga lampiran yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna dengan NIM A1M122050. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, di mana materi yang akan saya lanjutkan yaitu komponen-komponen yang ada pada modul ajar. Langsung saja. Komponen pertama itu ada pengertian identitas modul. Nah, identitas modul ini adalah ciri atau karakteristik unik dari suatu modul yang membedakannya dari modul lainnya. Nah, dalam sebuah sistem, Selanjutnya ada fungsi. Satu, pengelompokan fungsi. Yang kedua, pemilihan dan pengembangan. Yang ketiga itu peningkatan reusabilitas. Dan yang keempat ada memudahkan kolaborasi tim. Dan yang kelima ada meningkatkan skalabilitas sistem. Nah, komponen kedua yaitu kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang dimiliki seseorang sebelum memulai proses pembelajaran atau pelatihan lebih lanjut. Nah, kompetensi awal ini berfungsi sebagai fondasi yang menentukan sejauh mana seseorang dapat menyerap materi baru, terus memahami konsep yang lebih kompleks dan mengembangkan kemampuan lebih lanjut. Baik, komponen ketiga, identitas modul. Nah, identitas modul ini adalah ciri atau karakteristik unik dari suatu modul yang membedakannya dari modul lainnya dalam sebuah sistem.
Dalam sebuah sistem, modul ini sendiri merujuk pada bagian terpisah dari sebuah program, sistem, atau perangkat yang dapat berdiri sendiri. Akan tetapi tetap berinteraksi dengan bagian lain dari sistem tersebut. Lanjut, fungsi identitas modul. Nah, fungsinya yaitu yang pertama yaitu ada pengelompokan fungsi, dan yang kedua ada pengembangan, dan yang ketiga ada peningkatan reusabilitas, dan yang keempat ada kolaborasi tim, dan yang kelima itu meningkatkan skalabilitas sistem. Baik, selanjutnya ada komponen keempat, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati dengan NIM A1M1222054. Hari ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari modul ajar yang terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Jadi, di dalam modul ajar kurikulum Merdeka ini terdapat banyak beberapa poin. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya 5 poin. Poin pertama itu bagian target peserta didik, terus model pembelajaran, pokok materi, terus bagian inti dari modul ajar ini yakni tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan modul ajar Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 4 Raha dengan mata pelajaran bagian bab 1 yakni Jelajah Nusantara. Kita ke poin pertama dulu, saya akan menjelaskan bagian target peserta didik di dalam modul ajar. Ya, jadi maksud dari adanya target peserta didik di dalam modul ajar, khususnya kurikulum Merdeka ini adalah merujuk pada siswa itu sendiri, yakni bagaimana siswa menjadi sasaran utama dari terbentuknya modul ajar ini, yang dimana fungsinya menyesuaikan dengan materi tingkat kemampuan siswa, membantu perencanaan pembelajaran, mengukur tingkat pencapaian tujuan dalam pembelajaran, memfasilitasi diferensiasi dalam pengajaran. Peserta didik yang reguler atau tipikal umum biasanya tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami mata pembelajaran. Peserta dengan pencapaian tinggi dapat memahami atau mencerna mata pembelajaran itu dengan cepat dan mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya kita ke bagian model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini dimaksudkan agar peserta didik atau guru ini dapat menyusun sebuah rencana atau target, melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar mengajar di kelas. Jika merujuk bagian model pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar untuk SMP kelas 7 dari SMP Negeri 4 Raha ini, pada bagian mata pelajaran Jelajah Nusantara bagian bab 1 ini, di dalam model pembelajarannya ini menggunakan model pembelajaran tatap muka, ya, agar dimaksudkan agar siswa dapat memahami secara langsung apa yang disampaikan oleh guru. Namun di dalam model pembelajaran ada beberapa model pembelajaran yang biasanya guru pakai saat mengajar di dalam kelas, utamanya model pembelajaran tatap muka ini. Itu seperti apa? Contohnya adalah satu, ada pembelajaran langsung, yang kedua pembelajaran kooperatif atau biasa juga dikenal sebagai cooperative learning, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, pembelajaran berbasis masalah atau PBL.
dan diskusi kelompok, dan masih banyak lagi pembelajaran jenis tatap muka yang digunakan oleh guru. Baik, selanjutnya kita beralih ke pokok materi. Jadi, pokok materi di dalam modul ajar kurikulum Merdeka ini yakni dimaksudkan merujuk pada bagian inti atau bagian utama yang akan dipelajari oleh siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan oleh siswa itu sendiri. Yang fungsinya ini adalah sebagai panduan untuk guru dalam mengajarkan materi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, membantu fokus guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, membantu perencanaan pembelajaran yang akan disusun oleh guru atau tenaga pendidik ini. Apabila kita merujuk pada bagian modul ajar kurikulum Merdeka Belajar untuk SMP kelas 7 yang digunakan oleh SMP Negeri 4 Raha ini masih masuk di bagian materi pembelajaran tes deskripsi yang dimana judul materinya bagian bab 1 Jelajah Nusantara ini yang bagian pokok materinya adalah memahami tes deskripsi tulis yang terdapat 3 poin. Yang pertama, mengakses informasi dan mengambil simpulan dari tes deskripsi. Yang kedua, mengenali gaya penulisan tes deskripsi pada media sosial. Dan yang ketiga, menjelajahi arti kata menggunakan kamus. Jadi itulah pokok materi pada modul ajar yang digunakan oleh SMP Negeri 4 Raha pada mata pelajaran Jelajah Nusantara bab 1 yang masih berkaitan dengan tes deskripsi. Selanjutnya kita beralih pada bagian inti di dalam modul pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar ini, yakni tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan kompetensi holistik dari siswa itu sendiri, yakni mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta membentuk karakter yang dapat berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Dan fungsi dari tujuan pembelajaran dalam modul ajar kurikulum Merdeka Belajar ini adalah dapat mendorong pembelajaran yang personal antara guru dan siswa. Yang kedua, memfasilitasi inovasi guru. Dan yang ketiga, membangun kemandirian dalam belajar. Dan masih banyak lagi fungsi dari tujuan pembelajaran ini. Mencangkup 3 tujuan pokok materi pembelajaran yang akan bertujuan bagi siswa itu sendiri. Dan apabila kita merujuk pada modul ajar kurikulum Merdeka Belajar yang digunakan SMP Negeri 4 Raha untuk kelas 7, yang bagian materi pokok pembelajarannya adalah bagian bab 1, Jelajah Nusantara yang masih masuk dalam teks deskripsi. Ini mencangkup 3 tujuan pokok materi pembelajaran yang akan menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi dan menyimpulkannya melalui kegiatan menjawab pertanyaan dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik mengidentifikasi tes deskripsi di media sosial. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan pemahamannya terhadap kata-kata di dalam menuliskan sebuah teks deskripsi ini tentang Jelajah Nusantara. Ya baik, selanjutnya kita beralih ke pemahaman bermakna di dalam modul ajar kurikulum Merdeka Belajar. Jadi maksud dari pemahaman bermakna di sini adalah merujuk pada siswa, bagaimana siswa dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman
dan dengan pengetahuan sebelumnya. Yang fungsinya, yang pertama, mendorong penguatan konsep terhadap mata pelajaran. Yang kedua, mendorong penerapan pengetahuan dan memotivasi siswa untuk belajar. Dan apabila merujuk pada modul ajar kelas 7 yang digunakan oleh SMP Negeri 4 Raha ini, pemahaman bermakna di dalamnya adalah mana siswa dapat meningkatkan pemahaman sehingga dapat menyimpulkan informasi dalam tes deskripsi, kemudian membandingkan unsur-unsur, ciri-ciri kalimat, serta menganalisis unsur kebahasaan dalam sebuah tes deskripsi. Baiklah, jadi itulah penjelasan dari saya mengenai beberapa bagian yang terdapat di dalam modul ajar kurikulum Merdeka Belajar, yang dimana tadi mencangkup beberapa poin. 1. Target peserta didik, model pembelajaran, pokok materi, tujuan pembelajaran, dan pemahaman bermakna. Yang materinya ini saya ambil referensi dari modul ajar dari SMP Negeri 4 Raha kelas 7, yang bagian pokok materinya adalah Jelajah Nusantara bagian bab 1 yang masih berkaitan dengan tes deskripsi. Oke, itulah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmina dengan stambuk A1M1221102. Saya akan menjelaskan kegiatan pengayaan dan remedial yang terdapat di kegiatan inti dalam modul ajar. Nah, kegiatan pengayaan dan remedial adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru dengan maksud mempertinggi penguasaan bahan ajar, sehingga siswa diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan untuk mencapai ketuntasan belajar. Nah, kegiatan pengayaan dan remedial berfungsi untuk menambah dan memberikan wawasan dan menambah kegiatan belajar peserta didik, baik peserta didik yang belum tuntas belajar maupun yang telah mencapai ketuntasan belajar. Nah, dalam modul ajar terdapat lampiran yang dimana di dalamnya terdapat 4 komponen. Komponen yang pertama LKPD atau lembar kerja peserta didik. Komponen yang kedua bahan bacaan guru dan peserta didik. Komponen ketiga glosarium, dan komponen yang terakhir daftar pustaka. Nah, komponen yang pertama LKPD atau lembar kerja peserta didik adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas berisi materi, ringkasan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar dan tujuan yang harus dicapai, yang berfungsi sebagai sarana untuk menambah dan mempermudah kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi antara peserta didik dan pendidik. Nah, komponen yang ketiga, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik adalah bahan bacaan dari buku cetak, jurnal, dan artikel yang digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Komponen yang ketiga, glosarium. Glosarium adalah kumpulan kata atau istilah yang diurutkan secara alfabetis dengan tujuan untuk menjelaskan arti dari kata tersebut. Komponen yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang berfungsi sebagai pencegahan plagiarisme, menjaga kredibilitas dari si peneliti, dan memberikan informasi kepada pembaca terkait sumber tulisan. Nah, dari semua komponen yang saya jelaskan tadi, kegiatan pengayaan dan remedial, lampiran yang dimana di dalamnya terdapat 4 komponen. Yang pertama LKPD,